Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti dari kelas PMT 6A. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat atau menyelesaikan soal matematika menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita kepada soal yang pertama, yaitu tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik di A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Dan kemudian dilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, langkah yang pertama yaitu kita buat dulu segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 dengan menggunakan menu poligon. Nah, di sini kita pilih menu poligon. Titiknya yaitu 2,1, yang B 4,1, dan yang C 3,3. Kita hubungkan sehingga mendapatkan segitiga. Nah, didapatlah sebuah segitiga ABC. Lalu pada soal diketahui bahwa dilanjutkan dengan yang digeser dengan vektor min 1,4. Nah, kita buat garis vektor dengan memilih menu vektor. Nah, yaitu vektornya min 1,4. Kita buat min 1,4. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa vektornya yaitu min 1,4. Lalu kita pilih menu translasi objek oleh vektor. Kita pilih ini. Kita pilih translasi objek oleh vektor. Nah, lalu kita klik objek atau segitiganya. Lalu kita klik garis vektornya. Nah, maka akan dihasilkan segitiga baru hasil translasi tersebut. Nah, selanjutnya dilakukan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita pilih menu refleksi objek pada garis. Refleksi objek pada garis. Terus kita pilih segitiga hasil translasi tadi. Lalu kita klik sumbu X. Pilih segitiga hasil translasi, lalu pilih sumbu X. Nah, maka di sini didapatkanlah segitiga baru, yaitu hasil refleksi tadi. Nah, ini sudah ada hasil pencerminan terhadap segitiga terhadap sumbu X tadi, membentuk segitiga baru. Nah, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam di titik 0,0. Nah, pertama kita buat dulu titik 0,0. Nah, di sini kita dapatkan yaitu titik 0,0 yaitu titik F. Nah, lalu kita rotasikan dengan memilih menu rotasi mengitari titik dengan sudut. Kita pilih menu rotasi titik terhadap sudut. Nah, kita klik segitiga ini, hasil tadi, lalu kita klik titik 0,0. Nah, di sini kita buat 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, lalu kita klik OK. Nah, maka didapatlah segitiga baru hasil rotasi tadi atau hasil transformasi tadi. Nah, yang terakhir yaitu dilakukan dilatasi dengan faktor 3 satuan
pada pusat 0,0. Nah, karena pusat 0,0 ini sudah dibuat, selanjutnya kita langsung memilih menu dilatasi objek dari titik dengan vektor. Nah, setelah itu dengan vektor 3 satuan, kita klik segitiga hasil transformasi tadi, lalu kita klik titik 0,0. Yaitu di sini kita buat vektornya 3 satuan. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini bisa kita lihat ada segitiga baru hasil dilatasi tersebut. Nah, inilah penyelesaian dari soal tersebut. Nah, di sini kita bisa juga mengganti warnanya, yaitu dengan cara pilih menu objek properti. Misalnya di sini saya ingin menggantinya dengan warna orange. Nah, lalu yang ini saya ganti dengan warna pink. Nah, ini kita pilih untuk properti. Yaitu orange. Yang ini warna hijau. Yang ini warna merah, pink. Dan yang ini warna biru, dan ini warna kuning. Nah, inilah hasil dari soal tersebut. Nah, ini bisa kita perbesar dan perkecil untuk mempermudah kita melihat hasilnya. Dan kita pilih move. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, di mana bentuk soalnya yaitu diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, sebelum memulai, kita ubah dulu tampilannya menjadi tampilan grafik 3 dimensi, yaitu klik menu View, lalu pilih 3D Graphics. Nah, maka akan terbentuklah menjadi 3 bagian ini. Nah, untuk mempermudahnya, kita hilangkan tampilan grafisnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kisi-kisinya untuk mempermudah kita mencari titik-titiknya. Nah, pada soal diketahui bahwa kubus ABCD EFGH ini memiliki panjang rusuk 6 cm. Nah, kita buat dulu kubusnya dengan mengklik menu piramid, lalu pilih cube atau cube. Nah, di sini kita pilih titiknya. Di sini saya pilih titik min 3,1. Nah, panjang rusuknya yaitu 6 cm, maka sampai di sini. Nah, maka terbentuklah sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Di sini kita bisa menghilangkan kisi-kisinya. Kita juga bisa menyesuaikan posisinya dengan mengklik menu Move Graphic View. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada soal
diminta tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Jadi kita buat dulu bidang BDG-nya, yaitu dengan klik menu poligon. Kita klik titik B, D, dan juga G. Lalu dihubungkan sehingga membentuk segitiga BDG. Nah, di sini kita juga bisa mengganti namanya untuk mempermudah kita mengingatnya. Di sini saya buat segitiga BDG. Lalu tekan OK. Nah, kita juga bisa mengganti warnanya. Pilih menu Object Properties. Lalu di sini kita bisa pilih warnanya. Di sini saya pilih warna merah. Untuk kubusnya kita juga bisa mengganti warnanya. Di sini saya mau ganti dengan warna biru. Nah, di sini bisa kita lihat adanya perbedaan antara kubus dengan bidang BDG-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan jarak titik C ke bidang BDG, kita buat garis tegak lurus dari titik C ke bidang BDG dengan mengklik menu Perpendicular Line. Nah, lalu kita klik titik C dan juga bidang BDG. Untuk mudahnya kita klik yang di aljabar. Nah, sehingga didapatlah garis yang tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, di sini kita buat lagi titik perpotongan antara garis dengan bidang. Ini dengan bidang BDG dengan menu perpotongan dua objek, atau di sini kita bisa pilih intercept. Kita klik garis ini, lalu klik bidang BDG, sehingga didapatkanlah titik I. Nah, di sini kita maka terbentuklah garis yang tegak lurus dengan titik bidang BDG. Nah, kita juga bisa membuktikan apakah garis ini tegak lurus dengan BDG, dengan segitiga BDG. Yaitu kita bisa klik angle atau sudut, lalu kita tekan titik C. Nah, maka terbuktilah bahwa garis ini tegak lurus dengan bidang BDG, yaitu 90 derajat. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan jarak titik C ke bidang BDG atau titik I dengan cara pilih menu jarak atau panjang, yaitu di sini kita pilih distance of length or length. Betul. Kita klik pada titik C, lalu klik pada titik I. Nah, maka akan menghasilkan bahwa panjang antara titik C ke bidang BDG yaitu 3,46. Maka inilah hasilnya. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.